Bang! Pukulan Xiao Yan bertabrakan dengan angin telapak tangan Do Uki hitam pekat dari tetua pertama. Sebuah bibit api yang panas tiba-tiba melompat ke depan dan menguapkan gumpalan beracun yang mematikan itu. Kekuatan yang kuat juga menyebabkan tetua pertama terhuyung mundur. Darah di dalam tubuhnya bahkan mulai mengalir. Kekuatan api surgawi menyebabkan dia merasa sedikit mengerikan. Tetua pertama, kamu harus menyerah saja. Anda tidak bisa mengalahkan saya. Yao Xiaotian pasti akan dikalahkan oleh Yao Ming dalam 10 pertukaran. Begitu dia bebas, nasibmu kemungkinan besar akan sangat buruk. Raksasa cahaya emas yang telah diubah Xiao Yan menjadi menatap tetua pertama dari kejauhan dan tertawa. Wajah penatua pertama berkedut mendengar saran ini. Penglihatan periferal menyapu medan pertempuran Yao Xiaotian. Hatinya sedikit tenggelam. Pada saat ini, Yao Xiaotian telah ditekan oleh Yao Ming sampai dia tidak memiliki kemampuan untuk membalas. Dari tampang pertarungan yang menyedihkan ini, jelas bahwa Yao Xiaotian tidak akan bisa bertahan lama. Brengsek, usaha bertahun-tahun ini sia-sia. Tetua pertama merasakan amarah dan ketidakpuasan di dalam hatinya. Dia awalnya berpikir bahwa mereka telah menekan suku Piton 9 tanah dalam yang tenang sampai berada di bawah kendali mereka. Namun, kenyataan pahit memberitahu mereka bahwa kontrol ini hanyalah ilusi. Begitu mereka bertemu dengan bahaya, yang disebut kontrol ini menjadi lelucon. Saudaraku, kamu hanya membuat sedikit kemajuan setelah bertahun-tahun. Kamu benar-benar mengecewakanku. Tawa dingin tiba-tiba terdengar dari kejauhan sementara pikiran marah ini bertahan di dalam hati tetua pertama. Suara yang sangat keras muncul, dan segera setelah itu, jeritan Yao Xiaotian. Apakah dia telah dikalahkan? Jantung tetua pertama berdebar kencang setelah pekikan sengsara ini terdengar. Dia buru-buru menoleh, hanya untuk melihat bahwa Yao Xiaotian terbaring di puncak gunung seperti anjing mati. Lebih dari separuh gunung yang menjulang tinggi telah runtuh. Pertarungan antara elit Dou Sheng dengan mudah mengubah seluruh gunung menjadi debu. Bang! Yao Ming dengan keras menginjak tubuh Yao Xiaotian. Angin yang menakutkan meletus dari kakinya, meledakkan batu-batu besar di sekitarnya menjadi debu. Seteguk darah segar dimuntahkan dari Yao Xiaotian. Darah segar dan beberapa organ dalam yang hancur keluar dari mulutnya lagi. Mata banyak anggota suku Piton 9 tanah dalam yang tenang bergerak-gerak saat melihat serangan brutal ini. Pertarungan antara keduanya sangat sengit. Yao Xiaotian tampak sangat sedih, tetapi tubuh Yao Ming juga berlumuran darah. Banyak luka berdarah hadir di tubuhnya. Darah menetes dari kepalanya, menyebabkan wajahnya tampak sangat ganas. Selama pertarungan dengan Yao Xiaotian, Xiao Ming benar-benar mencontohkan apa artinya tidak menahan diri dalam perkelahian. Jika tidak, akan agak tidak mungkin baginya untuk menghabisi satu bintang Dou Sheng secepat ini. Sepertinya Yao Ming ini benar-benar merasakan kebencian yang sangat besar terhadap Yao Xiaotian. Semua serangannya sangat kejam. Xiao Yan sedikit terdiam setelah melihat tubuh Yao Ming dan Yao Xiaotian yang berlumuran darah. Ini benar-benar pertarungan habis-habisan. Kakak laki-laki, kakak, tolong biarkan aku pergi. Saat itu, saya tergoda oleh tetua pertama dalam melakukan tindakan seperti binatang itu. Yao Xiaotian dengan ragu berteriak. Wajah ganasnya menunjukkan ekspresi ngeri saat hatinya diinjak oleh Yao Ming. Apakah kamu sudah sadar bahwa aku adalah kakak laki-lakimu sekarang? Kepahitan yang saya derita selama beberapa ratus tahun ini semuanya berkat Anda. Suara Yao Ming padat. Dia perlahan menurunkan tubuhnya dan tangannya mengusap kepala Yao Xiaotian. Wajah yang berlumuran darah itu tiba-tiba menunjukkan kelembutan. Saat itu, aku benar-benar menganggapmu sebagai saudara. Jika Anda tidak mengkhianati saya, posisi kepala suku akan menjadi milik Anda cepat atau lambat. Anda harus menikmati semua hal baik sejak Anda masih muda. Kamu bisa melupakan tentang memiliki kehidupan yang baik jika kamu membunuhku. Yao Xiaotian gemetar saat dia merasakan sentuhan Yao Ming. Dia bisa merasakan keinginan membunuh di hati Yao Ming. Segera ekspresi buas melintas di mata Yao Xiaotian. Mata Yao Ming menjadi gelap dan dingin saat Yao Xiaotian hendak mengedarkan Do Ukinya untuk meledakkan tubuhnya. Tangan Yao Ming seperti pisau tajam karena dengan kejam dimasukkan ke dalam kepala Yao Xiaotian.
Darah segar mengalir keluar bersama otak Yao Xiaotian. Bang! Yao Ming tanpa ekspresi saat tangannya dimasukkan ke dalam kepala Yao Xiaotian. Setelah itu, dia perlahan menariknya. Ada manik berukuran kepalan hitam bundar di tangannya. Manik itu halus seperti kabut hitam samar-samar mengalir di dalamnya. Itu diaglomerasi menjadi wajah melengking, yang menyerupai Yao Xiaotian. Semua piton 9 tanah yang tenang di daerah itu memandangi gunung itu. Mereka bisa merasakan aura Yao Xiaotian dan riak dari darahnya benar-benar lenyap dari dunia ini. Ekspresi mereka yang melawan beberapa sesepuh yang lebih tua juga memucat saat ini. Tubuh mereka gemetar. Tak satu pun dari mereka berani bergerak. Kesedihan melintas di mata Yao Ming saat dia memegang manik hitam itu. Hatinya tidak merasakan banyak kegembiraan meski telah membalas dendam. Saling membunuh mungkin merupakan adegan paling tragis di dunia. Meneguk. Tetua pertama di langit perlahan menelan ludahnya. Dia tidak menyangka Yao Ming menjadi sekejam ini. Yao Ming tidak memberi Yao Xiaotian kesempatan untuk bertahan hidup. Bahkan inti monster Yao Xiaotian diekstraksi secara paksa oleh Yao Ming. Jelas, Yao Ming tidak ingin memberi Yao Xiaotian kesempatan untuk kembali. Xiao Yan memandang Yao Ming, yang berdiri diam di samping mayat Yao Xiaotian. Dia tidak mengatakan apapun untuk mengganggu Yao Ming. Xiao Yan juga memiliki saudara laki-laki. Oleh karena itu, dia juga mengerti rasa sakit apa yang akan dia rasakan di dalam hatinya jika dia harus menyerang Xiao Ding atau Xiao Li. Meskipun Yao Xiaotian adalah orang pertama yang mengkhianati Yao Ming, keduanya masih memiliki darah yang sama. Tetua pertama, giliran Anda berikutnya. Yao Ming menghela nafas panjang saat dia melihat ke langit. Dia melambaikan lengan bajunya dan menyimpan mayat Yao Xiaotian. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dengan ekspresi ganas, melihat ke arah penatua pertama, dan berbicara dengan suara padat. Tetua pertama gemetar setelah melihat mata Yao Ming yang sangat ganas. Dia mengerti bahwa nasibnya pasti akan jauh lebih menyedihkan daripada Yao Xiaotian jika dia mendarat di tangan Yao Ming. Ledakan ular iblis langit. Tatapan tetua pertama dengan cepat menyapu Yao Ming dan Xiao Yan. Dia tiba-tiba mengatupkan giginya. Kedua tangannya dengan cepat membentuk segel tangan yang aneh. Kemudian, tubuhnya membengkak dan kulitnya bergetar dengan cepat. Sepertinya ada sesuatu yang akan keluar dari tubuhnya. Xiao Yan mengerutkan alisnya saat melihat ini. Dia dengan cepat melangkah mundur, merasa agak tidak nyaman. Dia benar-benar berani menghancurkan diri sendiri. Yao Ming juga dikejutkan oleh keputusan tegas dari tetua pertama. Tubuhnya juga dengan cepat ditarik ke belakang. Bang! Tubuh tetua pertama akhirnya meledak dengan cara yang mengguncang bumi sementara Xiao Yan dan Yao Ming bergegas pergi. Energi menakutkan langsung meratakan pegunungan dalam radius 10.000 kaki. Cici! Banyak ular energi hitam bergegas ke segala arah saat serangan energi ini dilepaskan. Ular hitam ini dengan cepat menghilang saat bersentuhan dengan tanah. Dia tidak merusak diri sendiri. Orang tua ini sangat licik. Dia meninggalkan tubuh fisiknya dan menyembunyikan inti monsternya dalam sebuah avatar. Kejutan melintas di hati Xiao Yan saat dia mengamati ular-ular ini. Orang tua ini sangat menentukan. Kehilangan tubuh fisiknya, kekuatannya akan sangat menurun. Tidak ada yang tahu berapa lama baginya untuk pulih ke puncaknya. HMPH, hantu tua ini telah dilepaskan terlalu mudah. Serangan energi perlahan menghilang. Tubuh Yao Ming melintas dan muncul di samping Xiao Yan. Dia mengeluarkan perintah kepada anggota suku Piton 9 tanah dalam yang tenang. Lakukan pencarian dalam jarak 5.000 km. Kita harus menemukan hantu tua itu. Dimengerti. Beberapa sesepuh buru-buru dan dengan hormat menjawab setelah mendengar perintah ini. Yao Ming telah membanggakan prestise yang kuat dalam suku Piton 9 tanah dalam yang tenang. Meskipun dia telah hilang selama ratusan tahun, keganasan dan kekuatannya saat membunuh Yao Xiaotian sebelumnya sudah cukup untuk menakuti semua anggota suku. Selamat kepada kepala suku yang telah mendapatkan kembali posisi Anda. Kami pasti akan berjanji setia sampai kami mati.
Sesepuh yang sangat senior itu dengan cepat melangkah maju dan dengan hormat berjanji pada Yao Ming. Semua sesepuh, terima kasih atas kerja keras Anda. Masalah dalam suku akan ditangani oleh kalian semua. Tidak perlu meninggalkan mereka yang seharusnya tidak tinggal. Yao Ming berbicara dengan suara lemah. Jika dia ingin mendapatkan kembali otoritasnya, dia perlu membersihkan kroni Yao Xiaotian. Jika tidak, mereka akan membawa masalah cepat atau lambat. Dimengerti? Sesepuh itu dengan hormat menjawab setelah mendengar perintah ini. Xiao Yan menyaksikan Yao Ming menyelesaikan masalah di dalam suku secara tertib, menyebabkan dia mengangguk. Meskipun orang ini telah disegel selama bertahun-tahun, sikapnya tidak goyah. Suku tersebut akan menjadi kuat jika diberi waktu untuk berkembang. Swos! Kelompok Cailin terbang keluar dari jurang yang dalam saat Xiao Yan berhenti mengaktifkan badan kaca King Kong. Akhirnya, mereka melayang di sampingnya. Mereka tidak bisa ikut campur dalam pertempuran sebelumnya. Karenanya, mereka tidak menampakkan diri. Kakak Xiao Yan, terima kasih telah membantu kali ini. Yao Ming berbalik. Dia menangkupkan tangannya ke Xiao Yan dan dengan hormat mengucapkan terima kasih setelah memberikan beberapa instruksi. Xiao Yan menyeringai dan melambaikan tangannya. Kakak Xiao Yan, tidak mungkin aku membalas budi besarmu ini. Namun demikian, saya masih harus membalas Anda. Haha, jangan buru-buru menolak tawaran saya. Saya pikir Anda akan tertarik dengan hadiah yang saya bicarakan. Yao Ming merenung sejenak sebelum dia tertawa dan berbicara. Oh. Xiao Yan mengangkat alisnya sedikit. Saya ingin tahu apakah saudara Xiao Yan pernah mendengar tentang iblis suci Huang Quan, musim semi? Yao Ming tersenyum dan bertanya. Iblis suci Huang Quan. Xiao Yan terkejut. Ekspresinya akhirnya bervariasi. Iblis suci Huang Quan yang pernah memiliki setengah kaki di kelas Dou Di pada zaman kuno. Iblis suci Huang Quan. Mata Xiao Yan menatap tajam ke arah Yao Ming. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba tersenyum dan bertanya, kenapa? Mungkinkah iblis suci Huang Quan yang legendaris ini berhubungan dengan suku Piton 9 tanah dalam yang tenang Anda? Haha, iblis suci Quan secara alami bukanlah anggota sukuku, tapi dia memiliki hubungan yang cukup dalam dengan sukuku. Setelah ahli terakhir ini jatuh saat itu, warisan yang dia tinggalkan telah lenyap seiring dengan aliran waktu. Yao Ming tertawa. Dia dengan lembut melanjutkan, ada tablet batu Huang Quan di suku Piton 9 tanah dalam yang tenang saya. Itu telah diwarisi sejak zaman kuno. Semua pengetahuan tentang iblis suci Huang Quan tercatat di tablet batu ini. Bahkan dikabarkan bahwa darah esensi dari iblis suci Huang Quan masih tertinggal jauh di dalam tablet batu. Darah esensi. Tangan Xiao Yan gemetar tanpa meninggalkan jejak. Dikabarkan bahwa iblis suci Huang Quan memiliki setengah kaki di kelas Dou Di. Kekuatannya hampir mencapai puncak. Darah seorang ahli yang hampir mencapai kelas Dou Di secara bertahap akan mulai berubah. Jika dia berhasil melangkah ke level itu, generasi masa depannya akan dapat menikmati kekuatan garis keturunannya dan dilindungi selama 100 generasi. Klan kuno lainnya akan terbentuk. Tentu saja, iblis suci Huang Quan telah gagal melakukan langkah terakhir sampai hari kematiannya. Oleh karena itu, keturunannya tidak menikmati berkah seperti itu. Meskipun kekuatan garis keturunannya tidak dapat mencapai keturunannya, darah esensi dari iblis suci Huang Quan adalah daya tarik yang besar bagi seorang elit Dou Sheng. Jika seseorang mendapatkannya, tidak diragukan lagi itu akan meningkatkan kekuatan seseorang. Karena tablet batu Huang Quan menyembunyikan rahasia besar, mengapa suku Piton 9 tanah dalam yang tenang Anda belum mengekstraknya sampai sekarang? Daya pikat dari darah esensi iblis suci Huang Quan menyebabkan hati Xiao Yan dipenuhi dengan kegembiraan. Namun, dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya saat dia mengajukan pertanyaan. Haha, saudara Xiao Yan berhati-hati seperti biasanya. Tablet batu Huang Quan adalah harta utama suku Piton 9 tanah dalam yang tenang saya. Ada 3 keterampilan Dou yang tertulis di atasnya. Jari musim semi kuning dan telapak musim semi kuning masing-masing adalah tingkat rendah kelas Tian dan kelas menengah Tian.
mereka sangat kuat. Namun, hanya kepala suku dan beberapa sesepuh yang dapat mempraktikannya. Yao Ming tertawa dan menjawab. Jari Huang Quan, telapak Huang Quan, ya, bagaimana dengan dou skill terakhir? Xiao Yan mengangguk. Dia tampaknya tidak menginginkan salah satu dari keterampilan ini. Keterampilan dou kelas Tian mungkin memiliki kekuatan luar biasa, tetapi itu tidak menyebabkan dia merasakan godaan yang sangat besar. Bagaimanapun, dia memiliki cukup banyak keterampilan dou kelas Tian. Kemarahan ilahi musim semi kuning, Yao Ming menyeringai dan menjawab. Kemarahan ilahi musim semi kuning? Xiao Yan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Jari musim semi kuning, memutuskan hidup dan mati, kemarahan musim semi kuning, menghancurkan jiwa seseorang. Dou skill yang digunakan oleh iblis suci Huang Quan, kemarahan ilahi musim semi kuning. Hati Xiao Yan akhirnya sedikit terguncang saat ini. Kemarahan ilahi Huang Quan, lebih tepatnya, adalah semacam skill dou sonik. Selain itu adalah keterampilan dou sonik tingkat tinggi kelas Tian. Tercatat dalam teks-teks kuno bahwa kemarahan ilahi Huang Quan adalah sesuatu yang menyebabkan ekspresi beberapa elit dou's yang berubah. Setidaknya 9 dari 10 ahli top yang telah mati melawan iblis suci Huang Quan memiliki jiwa mereka yang dihancurkan dengan paksa oleh kemarahan ilahi Huang Quan. Ketampilan dou tingkat tinggi kelas Tian. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan melihat skill dou tingkat ini. Berdasarkan apa yang dia ketahui, bahkan, reinkarnasi Buddha yang marah, yang dia pahami tidak dapat menandingi kemarahan ilahi Huang Quan. Tentu saja, jika Xiao Yan berhasil menelan dan memurnikan api teratai pemurnian iblis, kekuatan teratai api kemarahan Buddha kemungkinan tidak akan lebih lemah dari kemarahan ilahi Huang Quan. Dalam hal kekuatan destruktif yang sebenarnya, kemarahan ilahi Huang Quan mungkin lebih rendah dari teratai api kemarahan Buddha, tetapi itu masih dianggap sebagai senjata yang mematikan. Bahkan ahli dengan level yang sama akan menderita pukulan serius bagi jiwa mereka jika mereka ceroboh. Harus diketahui bahwa jiwa seseorang adalah fondasi orang itu. Jika jiwa seseorang rusak, gejala sisa yang diakibatkannya akan jauh lebih buruk daripada cedera fisik. Dengan kata lain, jika Xiao Yan berhasil menguasai kemarahan ilahi musim semi kuning, bahkan bintang 3 Dou Sheng pun akan menderita jika Dou Sheng itu lengah. Haha, itu adalah skill Dou yang membuat iblis suci Huang Quan terkenal, kemarahan ilahi Huang Quan. Yao Ming tertawa, merasa sangat puas dengan kejutan Xiao Yan. Menurut apa yang kamu katakan, bahwa Yao Xiaotian dan penatua pertama seharusnya berlatih kemarahan ilahi musim semi kuning, kan? Jika mereka menggunakan skill dou ini, kami tidak akan bisa memblokir mereka. Xiao Yan menjawab. Jika Yao Xiaotian dan tetua pertama berhasil berlatih menguasai kemarahan ilahi musim semi kuning, itu akan menjadi situasi yang sama sekali berbeda. Keterampilan dou tingkat tinggi kelas Tian relatif jarang bahkan selama zaman kuno. Itu secara alami bahkan lebih langka sekarang. Ini tidak mudah. Tidak ada seorang pun di suku kami yang pernah mempraktikkan kemarahan ilahi musim semi kuning karena keterampilan dou tersembunyi jauh di dalam tablet batu. Kami tidak dapat memperoleh metode untuk mempraktikannya. Selain itu, tidak ada yang berani menghancurkan tablet batu dengan paksa karena kami takut merusak darah esensi iblis suci di dalam. Yao Ming tertawa menanggapi. Kalau begitu, apa niat saudara Yao dengan memberitahuku ini? Bahkan banyak generasi ahli dari suku Piton 9 Tanah Dalam yang tenang tidak dapat memperoleh metode untuk mempraktikkan kemarahan ilahi musim semi kuning ini. Bahkan lebih sedikit yang perlu dikatakan untuk kami. Xiao Yan menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Haha, orang lain mungkin tidak bisa melakukannya, tapi sepertinya tidak akan menjadi masalah bagi saudara Xiao Yan. Yao Ming menjawab sambil tersenyum. Oh. Xiao Yan mengangkat alisnya. Dia dengan cepat menyilangkan jari, menyeringai, dan bertanya, api surgawi? Satu-satunya aspek unik dari dirinya tampaknya adalah api surgawinya. Api surgawi mungkin sangat kuat, tetapi tablet batu Huang Quan ini tidak ada hubungannya dengan itu. Yang kami butuhkan adalah kekuatan spiritual yang sangat kuat. Ada sisa roh dari iblis suci Huang Quan yang berdiri di dalam tablet batu.
Metode untuk mempraktikkan kemarahan ilahi musim semi kuning terletak di dalam. Yao Ming tertawa. Kami magi Chalbis tidak terlalu memperhatikan kekuatan spiritual. Bahkan dengan kekuatan spiritual saya hanya mirip dengan alkemis tingkat 7, tetapi saya tidak dapat menaklukkan roh yang tersisa di tingkat ini. Setelah menyelidiki selama 1000 tahun, kami telah menemukan bahwa jiwa yang setidaknya telah mencapai negara surgawi akan berhasil memasuki lempengan batu, tetapi jiwa dalam keadaan ini biasanya hanya dimiliki oleh beberapa ahli alkimia Grandmaster sejati. Di masa lalu, suku tersebut membahas tentang mempekerjakan seorang guru alkemis, tetapi ide ini dibuang karena kami khawatir bahwa mengungkap tablet batu Huangquan mungkin akan membawa masalah yang tidak perlu. Bagaimanapun, darah esensi dari iblis suci Dou Sheng juga tersembunyi di dalam tablet. Jika berita tentang ini menyebar, bahkan beberapa elit Dou Sheng mungkin akan terlibat. Bahkan beberapa anggota suku hanya mengetahui keberadaan tablet batu Huangquan, namun mereka tidak mengetahui rahasia yang disembunyikannya. Xiao Yan tersenyum. Dia menatap Yao Ming dan berkata, "Kamu cukup percaya padaku untuk memberitahuku rahasia yang begitu penting." Saudara Xiao Yan, tebakan acakmu ini tidak perlu. Alasan saya mengungkapkan rahasia ini kepada Anda sebagian karena saya ingin membalas budi Anda. Bagaimanapun, saya bukanlah orang yang tidak tahu berterima kasih. Alasan lainnya adalah karena aku ingin meminjam kekuatanmu untuk membuka tablet batu dan membiarkanku tumbuh lebih kuat, untuk sepenuhnya mengendalikan suku Piton 9 tanah dalam yang tenang. Yao Ming sepertinya menyadari pikiran Xiao Yan saat dia berbicara dengan ekspresi muram. Mata Xiao Yan menatap tajam ke arah Yao Ming. Yao Ming menatap matanya tanpa berpaling. Xiao Yan perlahan mengalihkan pandangannya setelah mereka saling memandang sebentar. Dia merenung sejenak dan berkata, "Kalau begitu, biarkan aku mencoba dan melihat apakah aku bisa menangani sisa jiwa iblis suci di dalam tablet batu." "Haha, kalau begitu, aku akan berterima kasih pada saudara Xiao Yan atas bantuanmu." Yao Ming bersukacita dan tertawa setelah mendengar jawaban Xiao Yan. Namun, tidak usah terburu-buru. Saudara Xiao Yan telah mengalami pertempuran besar hari ini. Kalian semua harus beristirahat semalam sementara aku menyelesaikan berbagai masalah di dalam suku. Saya akan membawa Anda semua ke tablet batu Huangquan besok pagi. Aye, baiklah. Piton 9 tanah dalam yang tenang telah mengalami perubahan drastis. Secara alami akan ada beberapa insiden berdarah pada malam hari, tetapi kelompok Xiao Yan tidak peduli tentang masalah berdarah ini. Bagaimanapun, ini adalah masalah internal yang terkait dengan suku orang lain. Itu bukan tempat mereka untuk campur tangan. Malam kekacauan berlanjut hingga fajar sebelum perlahan-lahan menjadi tenang. Yao Ming sudah muncul di kediaman kelompok Xiao Yan saat matahari terbenam dari langit. Setelah itu, dia memanggil kelompok yang lain, dan mereka menuju ke belakang gunung. Kelompok Xiao Yan tidak berhenti di sepanjang jalan. Dalam 10 menit plus singkat, mereka telah mendarat di dekat altar kuno di belakang Yao Ming. Altar ini sangat megah. Tadinya dengan bebatuan hijau besar. Yang satu menghadap ke pegunungan sekitarnya sementara satu lagi berdiri di dekat altar. Kelompok Xiao Yan perlahan mendarat di samping altar. Di tengah alun-alun ada tablet batu kuning pucat seluas 1000 kaki. Itu berdiri di tempat itu dengan sendirinya sementara aura kuno menyebar darinya, menyebabkannya tampak seolah-olah telah ada selamanya. Apakah ini tablet batu Huangquan yang legendaris? Xiao Yan mengangkat kepalanya dan mempelajari tablet batu yang sangat besar itu. Banyak simbol misterius terukir di atasnya sementara cahaya yang tidak biasa berkedip samar. Tablet batu itu memiliki ukiran tangan sedalam 5 kaki yang sangat besar diukir padanya. Informasi misterius menyebar dari dalam jejak telapak tangan. Kemungkinan besar ini yang disebut metode pelatihan jari musim semi kuning dan telapak musim semi kuning. Yao Ming membungkuk rendah ke tablet batu ini. Setelah itu, dia perlahan mundur. Matanya menatap Xiao Yan saat dia berkata, "Ini adalah tablet batu Huangquan dari suku Piton 9 tanah dalam yang tenang saya. Kemarahan ilahi musim semi kuning, dan darah esensi iblis suci tersembunyi di dalamnya. Apakah kita bisa mendapatkannya akan bergantung pada saudara Xiao Yan."
Xiao Yan diam-diam mengangguk. Matanya serius saat menyapu lempengan batu itu. Dia bisa merasakan tekanan spiritual yang sangat kuat di dalamnya. Hanya sisa dari jiwanya yang sudah memiliki tekanan yang begitu kuat. Aku benar-benar ingin tahu ahli kuat seperti apa iblis suci Huang Quan itu.